Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Azza Kamal dari kelas 10A akan menampilkan materi pil. Apa sih pil itu? Pil adalah suatu sediaan berupa massa bulat mengandung satu atau lebih bahan obat. Berdasarkan beratnya dibagi menjadi pil yang bobot idealnya 100 sampai 150 mg dan rata-rata 120 mg. Adapun boli yaitu pil yang beratnya lebih dari atau sama dengan 300 mg dan granula yaitu pil yang beratnya kurang dari atau sama dengan 30 mg. Pil masa kini, contoh sediaan pil masa sekarang yaitu tablet. Lozenges atau tablet hisap mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar yang dapat membuat tablet hancur atau melarut perlahan dalam mulut, contohnya gelatin. Dan bahan dasar yang beraroma manis, contohnya gula, sorbitol, dan sukrosa. Berdasarkan cara pembuatannya, lozenges dibedakan menjadi dua, yaitu trokisi yang dibuat dengan cara dikempa dan pastilles yang dibuat dengan cara dituang. Berdasarkan efek yang dihasilkan, lozenges dibagi menjadi dua pula, yaitu efek lokal dan efek sistemik. Adapun komponen pil yaitu satu, zat utama yang berjumlah kecil. Yang kedua, zat pengisi berfungsi untuk menambah massa atau memperbesar volume pil, contohnya akar manis atau radis liquarity, SL, dan bolus alba. Yang ketiga yaitu zat pengikat berfungsi untuk melekatkan massa pil antara yang satu dengan yang lain, contohnya PGS dan PGA. Adapun zat pembasah yang berfungsi untuk membasahi massa agar dapat dibentuk, contohnya aqua, gliserol, sirup, dan madu. Serta zat pengabur berfungsi untuk mencegah sediaan pil yang satu dengan yang lain agar tidak melekat, contohnya talkum dan lycopodium. Adapun zat penyalut ditambahkan untuk tujuan tertentu. Macam-macam tujuannya yaitu satu, untuk menutup rasa dan bau yang tidak enak dari zat aktifnya. Yang kedua, mencegah berubahnya atau teroksidasinya zat aktif oleh udara. Yang ketiga, supaya pil tidak pecah di lambung karena zat aktif dapat mengiritasi lambung atau zat aktif rusak oleh asam lambung. Contoh zat penyalut yaitu perak, balsam tolu, keratin, sirlak, dan gula. Pemilihan dalam bahan tambahan yaitu jika memungkinkan bobot obat ditambah pengisi ditambah pengikat dalam tiap pil adalah 100 mg sampai 150 mg, rata-rata 120 mg menurut Farmakope Belanda. Untuk pil dengan jumlah obat yang kecil digunakan sari akar manis. Jika pengikat dipakai sari akar manis, banyaknya akar manis sekurang-kurangnya 2 kali akar manis. Jika jumlah obat besar, kita tidak bebas dalam pemilihan zat pengisi dan pengikat. Di sini penggunaan pulvis propiluis yang paling cocok. Untuk bahan obat oksidator dipakai bolus alba sebagai pengisi. Untuk pil dengan jumlah obat yang kecil digunakan sari akar manis sebagai pengikat dengan jumlah 2 gram untuk 60 pil. Penggunaan PGS sebanyak 1 sampai 1,5 gram untuk 60 pil. Penggunaan campuran sari akar manis dan gula sama banyak seperti di pil kina coklat. Penggunaan adepselanae dan vaselin khusus untuk bahan oksidator, bahan obat bereaksi satu sama lain, dan obat yang terurai oleh air. Cara pembuatan pil. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian campur serbuk obat, ditambah zat pengisi, ditambah zat pengikat, dan gerus homogen bahan-bahan tersebut. Yang kedua yaitu tetesi atau masukkan zat pembasah sambil digerus dan ditekan sampai diperoleh massa yang saling mengikat dan plastis. Yang ketiga, massa pil
Dibuat bentuk batang dengan cara digulungkan pada papan kayu yang datar, lalu dipotong dengan pisau pemotong yang ada pada papan pil. Yang keempat yaitu pil di atas digelindingkan sambil ditekan pada papan pembuatan pil sampai bulat. Yang kelima, gunakan zat penabur untuk menghindari lengketnya massa pil atau pil pada alat yang digunakan. Pembuatan pil dengan ekstrak cair. Bila banyak, lebih dari 1 gram, diuapkan dan dikeringkan dengan akar manis. Bila kurang dari 1 gram, berfungsi sebagai pembasah. Pembuatan pil dengan ekstrak kental 1,5 gram per 30 pil. Kebutuhan sari akar manis dikurangi. Pembuatan pil dengan minyak menguap, balsam, ekstrak eteris yang tidak bersifat mengikat, cairannya diemulsikan dengan air baru dibuat pil. Metode yang digunakan yaitu metode Blomberg, metode Oleum Kenopidil, dan balsam. Gunakan gliserin bebas air dan radix kering. Metode sukus liquid dan gliserin zat diemulsikan dengan sukus dan gliserin AA. Setelah itu, gerus sambil ditekan. Dengan garam yang higroskopis seperti NaBr dan lain-lain, ditambahkan air secukupnya, digerus sampai larut buat massa pil. Sebagai pembasah, jangan pakai air gliserin, serta harus disalut. Senyawa oksidator atau garam-garam PB, pengisinya menggunakan 100 mg bolus alba dan pengikat adepsilanae atau vaselin kuantum statis. Garam-garam fero harus dibalut dengan tolu asam untuk mencegah oksidasi oleh udara. Syarat pil menurut Farmakope Indonesia edisi 3, pada penyimpanan bentuknya harus tetap, tidak begitu keras sehingga dapat hancur dalam saluran pencernaan. Pil salut enterik disalut secara khusus sehingga tidak hancur dalam lambung tetapi hancur dalam usus halus, memenuhi keseragaman bobot Farmakope Indonesia. Memenuhi waktu hancur Farmakope Indonesia. Berikut adalah gambar alat pencetak pil tradisional. Granula adalah pil kecil yang bobotnya kurang dari atau sama dengan 30 mg dan mengandung 1 mg bahan berkhasiat kecuali dinyatakan lain. Pembuatan granula sama dengan pembuatan pil. Pengikat atau zat pengisi yang digunakan untuk setiap granul adalah 22 mg sakarum pulvis dan 3 mg PGS, atau 20 mg laktosum dan 5 mg PGA, atau 5 mg sukus dan 20 mg radix. Pembuatan khusus. Jika diminta dalam resep, 5 mg sari kental atau granul dikerjakan dengan 5 mg sukus dan 20 mg radix. Sukus dikurangi 100 mg per 60 granul. 2. 10 mg sari kental, penambah sukus dihilangkan. 3. 1 gram sari kental untuk 60 granul, maka hanya ditambah radix 800 mg jika lembab dipanaskan di atas water bath. 4. Granul dengan bahan mengoksid dibuat dengan bolus alba dan vaselin dan diambil 1,1 gram bolus ditambah 0,5 gram vaselin per 60 granul. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan bila ada kekurangan dalam presentasi saya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.